Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus kuatku kembali hadir bagi kita semua untuk diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih buat perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Hari ini kembali kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami memahami dan mengerti firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau terima firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar lagi firman Tuhan dengan tema Aku, tapi bukan aku. Yang diambil dari Galatia pasal 2 di ayat yang ke-20. Mari sama-sama saya ajak kita buka Alkitab kita dan kita simak apa yang tertulis dalam Galatia 2 di ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, satu kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Galatia, satu pesan khusus yang mengingatkan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya pertegas ayat ini di kalimat yang menyatakan namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Inilah yang Paulus ingatkan bagi jemaat di Galatia, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia di bumi ini. Dan itu pun juga ditujukan bagi kita sebagai umat Tuhan saat ini, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, dan hidup kita sekarang adalah hidup yang ada di dalam Kristus Yesus. Pengalaman Paulus kita melihat juga membuktikan akan hal tersebut, saudara-saudara. Setelah Paulus mengenal Yesus dalam satu perjalanannya, dia menuju ke Damsyik, di mana Yesus sendiri hadir dalam hidupnya, menyapa Paulus yang dulu kita kenal sebagai Saulus. Paulus menyatakan bahwa hidupnya yang lalu itu adalah dianggapnya sampah, dan hidup yang lalu itu merupakan satu kerugian bagi dirinya. Karena apa? Karena justru berada di dalam Yesus itu adalah satu kebenaran. Berada di dalam Yesus adalah satu kebenaran. Itu yang Rasul Paulus katakan. Dalam Filipi 3, kita lihat di situ Filipi 3 di ayat 7, Filipi 3 di ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Itu yang Rasul Paulus katakan bagi jemaat di Filipi saat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pernyataan Paulus kita lihat dalam Filipi 1 di ayat 21. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Ini merupakan satu pernyataan ketundukan Paulus pada pribadi Yesus untuk sepenuhnya hidupnya dikendalikan oleh Yesus. Karena apa? Karena hidupnya bukan dirinya lagi. Hidupnya bukan Saulus yang lama, tetapi sebagai seorang Paulus yang baru di dalam Yesus. Kristus yang ada di dalam hidupnya. Kristus yang menguasai seluruh aspek kehidupan dari seorang Paulus. Bagi kita pun demikian, saudara-saudara. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah menjadi milik Yesus sepenuhnya, berarti segala hal duniawi, segala kedagingan, segala keinginan-keinginan hawa nafsu untuk memuaskan segala hawa nafsu dunia ini, itu sudah harus kita matikan, sudah harus kita salibkan. Karena hidup kita sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Yesus. Sama seperti Paulus, hidup bagi Yesus. Dan semuanya untuk Yesus. Dan semuanya dikembalikan untuk Yesus. Dalam Galatia 5 ayat 24, Galatia 5 ayat 24 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 di ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita sudah mati bagi dosa, mati bagi segala keinginan-keinginan dunia. Dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Haleluya. Hidup kita ini tidak lagi menuruti daging yang lemah ini, saudara-saudara. Ego kita, nafsu-nafsu dunia ini, tapi sudah dikendalikan dan sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Oleh sebab itu, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 mulai dari ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu kedagingan, keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita tidak lagi mengasihi dunia dan kita hidup melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Pernyataan dari tema kita pada hari ini yaitu aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menegaskan bagi kita semua bahwa di akhir zaman ini, saudara-saudara, di sisa waktu-waktu yang terakhir ini, kita sebagai umat Tuhan yang percaya penuh kepada Yesus, kita harus benar-benar menundukkan diri kita pada kehendak Allah saja. 1 Petrus pasal 4 di ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Allah sendiri. Bukan diri kita lagi yang berkuasa, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita. Ada satu pujian terkenal yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Mari saudara-saudara, kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Yesus. Dia yang berkuasa dalam hidup kita, dan kita mau nyatakan, aku bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalam aku. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mengakhiri renungan pada hari ini. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami hari ini. Kami mau nyatakan bahwa hidup kami bukan kami lagi. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang ada di dalam aku. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu bertahtalah terus dalam hidup kami Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran-Mu terus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau memberkati kami semua dalam perjalanan hidup kami.
Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.